memojokkan para nabi dan rasul, mengatakan, wahai nabi, wahai para rasul, bukankah aku utus kalian untuk menyampaikan semua amanat yang aku berikan pada kalian? Tidakkah engkau sampaikan pada mereka? Mereka spontan menjawab, engkau lebih tahu ya Rabb, dan kami sudah menyampaikan semuanya kepada mereka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر واليوم الآخر وذكر الله ولما رأى المؤمنون
ولما رأى المؤمنون الأحزاب وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi Rabbil Alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai para habaib anak cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang keberadaan mereka di antara kita menjadi sebab kita tahu bahwasanya sampai sekarang masih ada mukjizatnya Nabi yang bisa kita sentuh. Di mana 1400 tahun yang lalu Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, kullu hasabin wa nasabin yanqati illa hasabi wa nasabi la yanqati ila yaumil qiyamah. Yang artinya setiap kemuliaan keluarga tidak akan bersambung sampai hari kiamat. Setiap nasab keturunan seseorang juga tidak akan bersambung sampai hari kiamat. Kecuali kemuliaan keluargaku dan nasab keturunanku terus akan bersambung sampai hari kiamat. Sehingga alhamdulillah kita melihat bagaimana para habaib itu, kakek moyangnya itu jelas di mana dimakamkan, siapa namanya, sebagaimana yang disebutkan dan disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Suatu waktu datuknya para habaib yang pertama kali masuk ke Yaman, Hadramut, yang bernama Al-Habib Ahmad Al-Muhajir. Ketika beliau itu masuk ke Yaman, setelah berhijrah dari kota Basrah di Irak sana, padahal mereka menjadi orang-orang, termasuk orang-orang yang paling kaya di Basrah, tapi ditinggalkan karena banyak fitnah terjadi di sana.
Ketika sampai ke Yaman, maka banyak penduduk Yaman yang kurang mempercayai atau masih sangsi dengan keturunan dan intisabnya mereka kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka kemudian ketika sudah datang musim haji, Sayyidina Ahmad al-Muhajir ilallah memerintahkan putranya Sayyidina Ubaidillah untuk pergi bersama jamaah dari Yaman untuk melaksanakan ibadah haji. Sesampainya mereka di Makkah, maka kemudian Sayyidina Ubaidillah naik ke Hijr Ismail lalu berteriak dan mengumumkan, adakah di antara kalian yang kenal denganku? Para jamaah yang datang dari Irak, para jamaah yang datang dari Syam, adakah di antara kalian tahu denganku? Maka subhanallah mereka berteriak, siapa yang tidak tahu dengan kalian? Engkau adalah Ubaidillah bin Ahmad Muhajir bin Isa bin Muhammad An-Nagib. Terus disebutkan sampai kepada Nabi SAW. Dan pada saat itu dia mencatatkan nasabnya sebanyak 200 orang. Dan sampai sekarang catatan nasab itu masih ada di kota Mekah. Itulah maksud daripada Nabi SAW bersabda tidak akan terputus. Sehingga setiap habaib ini mempunyai buku nasab. Kalau kita ingin tahu buku nasab seperti ini. Jadi biar kita paham. Jadi semua habaib itu ada nasabnya semacam ini. Ini namanya buku nasab. Ini buku nasab. Ini menandakan mukjizatnya Nabi SAW. Sehingga sampai sekarang dan sampai hari kiamat nanti, para habaib ini tetap ada bersama kita. Dan mereka mulia bukan karena mereka tampan wajahnya, hidungnya mancung, badannya tegap, tidak. Tapi mereka itu mulia karena diri Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam diri mereka itu ada darah Nabi kita Muhammad SAW, sehingga mereka itu dimuliakan dan dimuliakan Allah Ta'ala untuk supaya mereka itu menjadi wasilah kita semuanya mendapatkan syafaat daripada Nabi kita Muhammad SAW. Mereka lah yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadisnya, awwalu man yashrabu yawmal qiyamah ahlu baiti, summa man ahabbahu minal arab, summa man ahabbahu minal ajam. Yang artinya pertama kali akan meminum daripada telaga Al-Kautsarku adalah keluargaku, keturunanku. Kemudian siapa yang mencintai mereka dari kalangan orang Arab, lalu kemudian yang mencintai mereka dari kalangan orang Ajam. Sehingga kalau kita tidak kenal dengan mereka, kita tidak bergaul dengan mereka, maka bagaimana mungkin kita akan mencintai mereka. Dan mereka pula lah yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam konsep pendidikan yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk diterapkan kepada anak-anak kita. Atibu auladakum ala thalathi hisal. Hendaklah didiklah anak-anak kalian terhadap 3 hal. Yang pertama, ala hubbi nabiyikum, untuk cinta kepada nabi kalian. Yang kedua, ala hubbi ali baiti nabiyikum, dan untuk cinta kepada keluarga nabi kalian. Dan yang ketiga, ala tilawatil Quran, untuk membaca Al-Quran. Alhamdulillah pada malam ini banyak orang datang. Ada Habib Sulaiman Segaf, ada Habib Abdullah Lidrus, ada Habib Husin Baharun, dan semua para habaib. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya. Semoga kita semuanya termasuk mencintai mereka, sehingga apa yang dikatakan oleh Imam Ibn Hajar yang mengatakan barang siapa cinta pada zuriat Nabi SAW, maka dia akan mendapatkan 3 hal di dunia. Yang pertama, akan bahagia hidupnya. Yang kedua, akan berkah harta bendanya. Dan yang ketiga, akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai para ulama, para asatidzah, para juru dakwah, para guru ngaji, para guru agama, yang mana mereka itu adanya di antara kita sebagai sasaran seputar Nabi kita Muhammad. Apapun yang kita inginkan daripada Nabi Muhammad, sampai sekarang masih bisa kita meraihnya. Bagaimana kita meraihnya? Cari kepada mereka. Kita ingin dapat doa Nabi Muhammad, minta doa kepada ulama. Kita ingin mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad, cari keberkahan tersebut dari ulama. Kita ingin menyenangkan, membahagiakan Nabi Muhammad, bahagiakan, perjuangkan para ulama. Apapun yang kita inginkan dari Nabi Muhammad ada dari ulama. Yang demikian itu dengan dasar sabda Nabi SAW yang berbunyi, man zaro aliman faka'annama zarani, wa man sofaha aliman faka'annama sofahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, wa man jalasani fid dunya kuntulahu jalisan yawmal qiyamah. Yang artinya barang siapa yang datang berkunjung ke rumah orang alim, seakan-akan dia itu berkunjung ke rumahku, kata Nabi Muhammad.
Barang siapa yang bersalaman dengan orang alim, seakan-akan dia itu bersalaman denganku. Dan barang siapa yang duduk-duduk bersama orang alim, seperti yang kita laksanakan pada malam ini, alhamdulillah, di atas panggung banyak para ulama. Ada guru Muhammad As'ad, ada guru Abdurrahman, ada guru Ustaz Abidin, dan ada guru-guru yang lainnya. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Berarti kita pada malam ini sedang duduk-duduk bersama Nabi Muhammad. Lalu apa kata Muhammad? Barang siapa yang banyak duduknya dengan ulama di dunia, maka nanti kelak di akhirat akan menjadi teman duduknya Nabi Muhammad. Semoga kita semua termasuk yang dijadikan Allah Ta'ala sebagai teman duduknya Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, sehingga insya Allah kelak nanti di akhirat termasuk golongan Nabi Muhammad. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai, serta kita banggakan dan kita doakan para umara, para pejabat yang terkait dengan mereka. Nabi kita Muhammad SAW pun tidak pernah lepas perhatian. Di mana Nabi SAW telah bersabda dalam hadisnya, "Yaumun min imamin adil khairun lahu min ibadati sittina sanah." Yang artinya satu hari saja daripada hari-hari para pejabat, dari level yang paling atas Bapak Presiden, sampai Bapak Menteri, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, sampai kepada yang paling level paling rendah, Bapak Lurah, Bapak Desa, Kepala Desa. Maka kata Nabi SAW, satu harinya itu bagi mereka sama seperti beribadah selama 60 tahun lamanya. Semoga mereka semua yang hadir bersama kita, ada Bapak Wali Kota, Masya Allah, Bapak Farid Nafarain, dan ada juga Bapak Wakil DPRD, Bapak Wahid Yusuf, Masya Allah. Keduanya semoga kita doakan panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, dan jadikan jabatan ini jariah untuk kedua orang tuanya dan untuk mereka berdua, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk semua para pejabat yang hadir, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kami, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, sungguh nikmat betul pada malam ini. Sebetulnya ulun ini ada agak keuyuhan lah dikit, sehingga suara agak serak, karena ulun memang baru datang 2 hari di Kalimantan ini dan terus bersafari sampai akhir bulan. Kita keliling Kalimantan, Jawa Barat, DKI, sampai kepada Madura, terakhir di Madura. Tapi alhamdulillah begitu kami melihat saudara-saudara kami di sini hilang semua, penat kami, uyuh kami hilang, senang. Kenapa? Karena sudah berjumpa dengan saudara kami di sini. Disitulah kata Imam Ghazali, kalau kita ingin tahu ukuran iman kita, mudah saja. Kita lihat Bapak Wali Kota, kita lihat Bapak Wakil DPRD, kita lihat Ketua Panitia tadi, Bapak siapa? Sugito, Masya Allah. Dan kita lihat semua yang di samping kanan kiri, samping kiri kita, belakang kita, depan kita. Kita lihat mereka. Kalau kita katakan ini adalah kakandaku, ini adalah adindaku, berarti kita beriman. Tapi kalau kita bisa masih mengatakan, oh ini orang Madura, ini orang Jawa, wah ini tetangga sebanyak, masih belum beriman. Oleh karenanya kita lihat bagaimana kita sekarang, mohon maaf, sekarang banyak tetangga, diantara tetangga pun tidak tahu bahwasanya haknya tetangga itu besar yang diajarkan Nabi kita Muhammad. Kenapa demikian? Karena kurang imannya. Masalahnya, iman ini adalah barometer. Kita ini bahagia dunia dan akhirat, itu barometernya itu adalah keimanan. Bahkan apa yang sekarang ini kita sedang laksanakan pada malam ini, yaitu mengenang dan merayakan hari kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, yang karenanya kita tercipta, yang karenanya kita bahagia, yang karenanya kita punya anak keturunan, yang karenanya kita punya harta benda, semuanya. Karena Allah Ta'ala telah berfirman kepadanya, laulaka ya Muhammad ma khuliqatil aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, maka semua alam semestanya jadi diciptakan. Bahkan kita ini umat yang terakhir, umat yang paling lemah, umat yang paling pendek, paling kecil posturnya. Bayangkan, umat pertama, umatnya Nabi Adam itu tingginya itu 60 dhira'. Kalau dengan meter sekarang itu berarti 30 meter. Sekarang tinggal berapa meter? Lebarnya saja, lebarnya itu 7,5 meter, tingginya 30 meter. Sekarang tinggal berapa senti? Yang paling lemah kekuatannya, yang paling pendek umurnya umatku, kata Muhammad, antara 60 sampai 70 tahun. Dibandingkan umat daripada Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Idris, Nabi Allah Syis, itu 1000 tahun lebih. Tapi kita 60 tahun, 70 tahun cuma. Umat yang paling pendek. Tapi alhamdulillah, karena kita mempunyai Nabi sebaik-baik Nabi, maka kita pun menjadi sebaik-baik umat.
Bahkan yang namanya surga itu ditulis di setiap pintu surga, anti haramun, kalian wahai surga haram untuk dimasuki kecuali sampai dimasuki oleh Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad dahulu. Bukan karena kitanya, karena kita itu serba lemah, ibarat kita serba sedikit, umur kita serba pendek, tapi karena kita mempunyai Nabi sebaik-baik Nabi, maka kita alhamdulillah menjadi manusia yang paling istimewa. Bahkan kita akan menjadi artis dua kali nanti kelak ketika di padang mahsyar. Padang mahsyar itu adalah suatu padang gurun yang sama rata. Kemudian seluruh umat ada di sana. Dari umatnya Nabi Adam sampai umat yang akhir. Semuanya akan berada di satu tempat itu. Di saat itulah kita akan menjadi artis dua kali. Kenapa kita jadi artis? Karena kita jadi sorotan. Semuanya akan mandang kita. Kapan itu? Yang pertama, mereka itu melihat kita itu beda. Kenapa? Berkatnya Nabi Muhammad. Usahanya Nabi Muhammad. Upayanya Nabi Muhammad. Karena cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya. Sehingga beliau memohon kepada Allah Ta'ala, ya Rabb, nanti umatku banyak. Di antara umat-umat yang lainnya. Maka aku minta kepadamu ya Rabb, supaya ada bedanya antara umatku dengan umat-umat yang lainnya. Kenapa diminta oleh Allah Ta'ala hal tersebut? Supaya Nabi bisa lagi lebih banyak memberikan pertolongan kepada kita dan syafaat kepada kita. Beruntung tidak? Sampai-sampai ada di antara kita yang kadang-kadang merasa rugi, berurunan membantu sedikit daripada harta kita. Sampai-sampai ada di antara kita yang berat sekali mau datang ke rumah, ke tempat majelis ini berat. Padahal lihat bagaimana Nabi kita Muhammad usahanya, upayanya untuk kita. Sampai-sampai Nabi SAW memohon kepada Allah Ta'ala supaya beda antara umatnya dengan umat yang lainnya. Umat yang beda dengan umat yang lainnya cuma satu. Siapa? Umatnya Nabi Muhammad. Bagaimana bedanya? Subhanallah, nanti kita di akhirat kita bisa membedakan kita umatnya Muhammad atau tidak dari anggota wudhu yang bercahaya. Wajah kita bercahaya, tangan kita bercahaya, rambut kepala kita bercahaya, kaki kita bercahaya, semuanya berkat Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga apa? Semua umat akan melihat, merasa heran, kenapa orang ini kok ada cahayanya, sementara yang lainnya tidak ada cahayanya, cuma kita saja. Berkat Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, nanti ketika kita sudah berada di dalam padang mahsyar, maka Allah Ta'ala dalam keadaan murka. Kenapa murka? Karena kebanyakan yang ada di situ bukan orang-orang yang beribadah kepadanya, beriman kepadanya, tapi justru sebaliknya. Lebih banyak yang membangkang kepada perintahnya. Sehingga kemudian dikatakan kepada mereka, kenapa kalian membangkang perintahku? Bukankah aku ciptakan kalian semua untuk beribadah kepadaku? Mereka menjawab, ya Rabb, bagaimana kami tahu? Kalau kami diciptakan untuk beribadah, kami tidak tahu. Maka Allah Ta'ala kemudian memojokkan para nabi dan rasul, mengatakan, wahai nabi, wahai para rasul, bukankah aku utus kalian untuk menyampaikan semua amanat yang aku berikan pada kalian? Tidakkah engkau sampaikan pada mereka? Mereka spontan menjawab, engkau lebih tahu ya Rabb, dan kami sudah menyampaikan semuanya kepada mereka. Maka kemudian Allah Ta'ala bertanya, siapa buktinya? Kalau kalian sudah menyampaikan kepada umat kalian masing-masing apa yang telah diwahyukan kepada kalian, apa yang diperintahkan untuk disampaikan kepada Allah Ta'ala kemudian memojokkan para nabi dan rasul, mengatakan, wahai nabi, wahai para rasul, bukankah aku utus kalian untuk menyampaikan semua amanat yang aku berikan pada kalian? Tidakkah engkau sampaikan kepada mereka? Mereka spontan menjawab, engkau lebih tahu ya Rabb, dan kami sudah menyampaikan semuanya kepada mereka. Maka kemudian Allah Ta'ala bertanya, siapa buktinya? Kalau kalian sudah menyampaikan kepada umat kalian masing-masing apa yang telah diwahyukan kepada kalian, apa yang diperintahkan untuk disampaikan kepada mereka semuanya, siapa buktinya? Mereka mengatakan, buktinya adalah umatnya Nabi Muhammad. Semua lihat lagi pada umatnya Nabi Muhammad. Bagaimana kita menjadi saksi? Apa yang kita punya bukti? Bukti kita adalah Al-Quran. Kenapa? Kita baca Al-Quran. Di dalam Al-Quran sebutkan Nabi Musa telah menyampaikan, Nabi Isa telah menyampaikan, Nabi Nuh telah menyampaikan, semua Nabi telah menyampaikan. Disitulah kita katakan, benar ya Rabb, para Nabi, para Rasul itu benar. Bahwasanya mereka sudah menyampaikan. Dari mana kalian tahu? Apa buktinya? Al-Quran buktinya. Semuanya berkat siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, maka jangan sampai menyesal kita datang. Dan jangan sampai kita merasa bahwasanya kalau kita datang ke sini kita pulang dalam keadaan hampa. Tidak. Kenapa? Kalau seumpama ada seorang anak muda saja yang dia itu datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu ardo, seorang wali saja. Walaupun beliau itu adalah rajanya wali,
Setiap saat, setiap waktu di dunia ini ada 124.000 wali Allah, bukan wali kota. Kalau wali kota terbatas. Tapi kalau wali Allah itu 124.000 wali. Setiap saat selalu ada. Rajanya, pemimpinnya itu disebut kutub. Nah ini Habib Syekh Abdul Qadir Jailani termasuk kutub. Suatu waktu datang anak muda kepada beliau dalam keadaan menangis sejadi-jadinya. Sehingga kemudian ditanya oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai anak muda, kenapa kau menangis? Apa yang hilang darimu? Orang tuamu meninggal? Rumahmu terbakar? Dijawab tidak. Tapi aku, wahai Syekh, 3 malam berturut-turut saya bermimpi ayah saya sedang diazab dengan api, dibakar oleh api dalam kuburnya. Maka kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani menunduk kepalanya, lalu dia mengatakan, benar, ayahmu sekarang sedang diazab karena kelakuannya tidak baik selama di dunia. Tambah menangis anak muda itu. Wahai Syekh, aku datang kepada kamu untuk meminta pertolonganmu. Doalah kepada Allah supaya diringankan azabnya dan diangkat azabnya oleh Allah. Maka kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani bertanya begini, apakah ayahmu pernah belajar kepadaku? Dijawab oleh anak muda itu, tidak, belum pernah. Kemudian ditanya lagi, apakah ayahmu itu pernah makan bersamaku? Dijawab, tidak, belum pernah. Ditanya lagi, apakah ayahmu itu pernah bersalaman denganku? Dijawab, tidak, belum pernah. Ditanya lagi, apakah ayahmu pernah jalan di depan rumahku? Jalan saja depan rumahnya. Tidak, belum pernah. Maka kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani menundukkan kepalanya lagi, baru kemudian dia berkata, baik, aku sudah dapat jalannya. Ayahmu senang kepada orang lain itu cinta kepadaku. Dari situ aku bisa memberikan pertolongan untuknya. Akhirnya dia berdoa kepada Allah Ta'ala, lalu dia katakan kepada anak muda, pulanglah, insya Allah ayahmu dalam keadaan yang berbeda. Malamnya dia bermimpi lagi, ayahnya sudah mata dalam keadaan yang berbeda dan mengatakan, terima kasih nak, berkat doanya Syekh Abdul Jailani, Allah sudah angkat azab dariku. Kalau ini seorang wali yang memohon kepada Allah, bagaimana kalau kita semuanya itu datang untuk Nabi Muhammad? Para panitia capek membuat ini semuanya untuk Nabi Muhammad. Ibu-ibu yang masa-masa itu untuk Nabi Muhammad. Yang mengatur parkir itu semua untuk Nabi Muhammad. Bahkan wali kota yang capeknya luar biasa datang juga ke sini untuk Nabi Muhammad. Apakah kemudian kita keluar dalam keadaan tidak dibalas oleh Muhammad? Padahal Nabi Muhammad telah bersabda dalam hadisnya, Ana khairu mukafi fa in ahsana ahadukum ila ahadin falam yukafi'u fa ana ukafi'u yaumil qiyamah. Aku ini adalah manusia yang paling pandai membalas jasa. Kalau seumpama ada di antara pihak seberatan yang berbuat baik kepada orang lain, lalu orang lain itu tidak membalasnya untuk kalian, jangan khawatir, aku akan membalaskannya untuk kalian kelak nanti di hari kiamat. Kalau itu dikatakan oleh Nabi Muhammad terkait dengan orang lain yang berbuat baik kepada orang lain lalu tidak mendapatkan balasan darinya, kalau seumpama kita sekarang ini melakukan jatuh Nabi Muhammad, apakah dia akan dapat balasan? Insya Allah kita semuanya keluar tempat ini dalam keadaan semua hajat kita dikabulkan, dosa kita diampunkan, penyakit kita diangkat oleh Allah Ta'ala, terutama penyakit hati Allah hilangkan. Dan semoga tidak ada di antara kita yang sudah siap atau sudah waktunya menerima jodoh tapi belum dapat jodohnya, Allah berikan. Yang belum dapat turunan, semoga Allah tentukan. Yang belum pernah berziarah langsung pada Nabi Muhammad, belum pernah umrah dan haji, semoga Allah takdirkan. Dan semoga tidak ada seorang pun di antara kita yang meninggalkan tempat ini kecuali dipastikan kita adalah hambanya yang paling besar Allah berikan anugerah kepada kita, yaitu hambanya yang panjang usianya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, banyak amal ibadahnya, melimpah harta bendanya, tapi tidak ada hisab di akhiratnya, lalu meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW beda dengan nabi-nabi yang lainnya. Rasul kita Nabi Muhammad SAW beda dengan rasul-rasul yang lainnya. Kenapa kita katakan demikian? Karena Nabi SAW itu adalah seorang nabi yang begitu mencintai kepada umatnya, sampai-sampai Nabi SAW bersumpah untuk menyatakan cintanya kepada kita semuanya. Yang mungkin di antara kita yang memang kewajiban kepada kita untuk mencintai Muhammad, belum bisa kita itu mensejajarkan cinta kita kepada Muhammad dibandingkan cinta Nabi Muhammad kepada kita. Kalau kita ingin tahu bagaimana cinta Nabi Muhammad kepada kita, dengarkan baik-baik pernyataan beliau. Wallahi inni la arhamukum asyaddu rahmatan min rahmati abaikum lakum wa min anfusikum li anfusikum. Demi Allah aku bersumpah, aku mencintai kalian semuanya
melebihi daripada cinta orang tua kalian terhadap kalian, bahkan melebihi daripada cinta kalian sendiri terhadap diri kalian. Apakah Nabi SAW seperti orang sekarang ini yang banyak cuma ngaku-ngaku saja, tapi tidak ada buktinya? Tidak. Bahkan Nabi SAW dalam hadis itu beliau bersumpah, Wallahi, lau yushaku ahadukum bisyaukatin fi rijlihi, la ajidu ala mahafi qalbi. Demi Allah, kalau seumpama kaki kalian terkena duri, sakit bukan? Demi Allah, aku juga rasakan sakitnya dalam hatiku. Ada di antara kita yang ketika kaki kita terkena duri, kemudian orang tua kita menjerit karena kesakitan juga. Adakah di antara kita yang ketika kaki kita terkena duri, kemudian suami kita atau istri kita juga menjerit karena kesakitan juga? Tidak ada kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Cuma masalahnya, Nabi kita itu rahmatnya bukan cuma di dunia. Di dunia memang rahmat, tapi lebih rahmat bukan cuma di dunia yang hidupnya itu cuma 60 tahun sampai 70 tahun. Tapi hidupnya Nabi Muhammad itu rahmat bagi kita bukan cuma untuk di dunia, tapi yang lebih penting lagi hidup untuk di akhirat yang abadi nanti. Bayangkan Pak, Bu, Rasulullah itu mengatakan satu hari di dunia, satu hari di akhirat nanti sama seperti 1000 tahun di dunia. Jadi kalau kita hidup sampai 100 tahun misalnya, berarti 10%-nya satu hari di akhirat. Apalagi nggak sampai 100 tahun. Kemudian kita akan hilangkan, kita korbankan kenikmatan yang abadi itu dengan kenikmatan cuma di dunia. Oleh karenanya harus pahami benar-benar kenapa Nabi SAW diutus. Kenapa Nabi SAW mencintai umatnya. Kenapa Nabi SAW ucapan terakhir ketika beliau meninggal, ummati, ummati, umatku ya Rab, itu maksudnya menitipkan kepada Allah, memohon kepada Allah supaya umatnya ini termasuk umat yang senang hidupnya di dunia, senang hidupnya di alam barzah, senang hidupnya di alam mahsyar, senang hidupnya sampai di akhirat bertetangga dengan Nabi Muhammad kelak. Itu maksudnya. Cuma masalahnya kita ini kadang mau disenangkan nggak mau dibahagiakan sebagai pedagang nggak mau disenangkan sebagai pejabat nggak mau. Kadang-kadang begitu, mohon maaf. Kenapa demikian? Karena semua kesenangan dan kebahagiaan, apapun yang kita inginkan, terkait dengan apapun juga, itu semuanya sumbernya itu daripada ilmunya Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita ingin tahu, benar apa tidak, apa yang saya sampaikan itu, coba kita lihat orang dulu, yang telah memperjuangkan negara kita ini menjadi negara yang merdeka, dengan berkorban darah mereka, berkorban nyawa mereka, berkorban harta benda mereka. Mereka itu memberikan sebuah pesan kepada kita, yang mana pesan itu pesan yang selalu kita kenang dan selalu kita ingat, bahkan kita hafalkan, terutama di bulan kemerdekaan kita itu tanggal 17 Agustus kita selalu menyanyikannya. Di situ ada pesan, di mana pesan itu menjadi tolak ukur, menjadi barometer kita ini termasuk orang yang bahagia dunia dan akhirat atau tidak. Di situ ada pesannya. Tapi kita semuanya lelah, tapi kita semuanya mengabaikan. Tapi kita semuanya lengah. Apa itu? Di situ disebutkan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwanya bangun. Kapan kita membangunkan jiwa? Mohon maaf, kalau kita bangun badan luar biasa. Untuk supaya anak itu badannya itu berpakaian yang bagus, untuk supaya anak kita itu memakai mobil yang mewah, untuk supaya anak kita itu berada di dalam sebuah teduhan rumah yang indah. Kita semua melaksanakannya, tapi ternyata kita lupa. Kita tidak membangun dan membina jiwanya. Mohon maaf, saya berkata begini bukan berarti saya ini tidak suka dengan pendidikan formal. Saya sendiri seorang formal. Alhamdulillah, begini-begini saya seorang rektor. Alhamdulillah, kita sudah tinggal nunggu saja sebentar lagi dan semoga cepat kita diangkat menjadi seorang profesor. Alhamdulillah, S1 saya di Dalwa, S2 saya di Unsur di Surabaya, S3 saya di dua tempat, di UIN Malang dan di UTM Malaysia. Saya tidak menampik itu, tapi masalahnya pendidikan jiwa, pendidikan membina jiwa itu tidak mungkin bisa kita dapatkan kecuali dengan membina keimanan dan ketakwaan kita. Ini lebih kita pentingkan dan lebih kita perlukan ketimbang dunia dan seisinya semuanya. Alhamdulillah saya begini Bu, kemarin waktu saya mau berangkat ke Kalimantan 2 hari yang lalu, saya pamitan sama ibu saya. Bahkan setiap hari itu yang saya lakukan kepada ibu saya. Kalau saya salaman kepada ibu saya cium tangannya. Saya cium dahinya, kemudian saya cium kakinya. Setiap hari saya mencium kaki ibu saya. Ketika saya mencium kaki ibu saya katakan, ya Allah, aku minta ridhomu ya Rabb. Kenapa?
Karena inilah azimat satu-satunya, andalan satu-satunya yang saya punya, itu ibu saya. Ayah saya sudah meninggal. Ayah saya Habib Hasan Baharun yang mendirikan pondok pesantren Darul Dakwah yang alhamdulillah Bapak Wali di kota Palangkaraya ini ada sekitar 100 orang yang belajar di tempat kami. Alhamdulillah di tempat kami ada santri dan santriwati sebanyak 17.000 orang. Dari mulai MI sampai pasca sarjana kita ada. Alhamdulillah kita sebutkan di sini, coba lihat, bayangkan bagaimana saya punya abah sekarang di kuburnya. 17.000 santri, nggak berudu, nggak beribadah, nggak mengaji, nggak belajar, kecuali sebelum dicatat amal ibadahnya itu, di dalam catatan amal kebaikannya, sebelumnya dikirim dulu kepada saya. Berapa banyak kekayaannya, berapa banyak amal baiknya. Ini yang harus kita cari sebetulnya di dalam hidup kita ini. Kenapa saya melakukan itu? Karena saya tahu, seorang guru-guru kami, ketika mengajar kami di Makkah, Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alwi Maliki, di Madinah, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, di Hadramut, Habib Umar bin Hawid, Habib Salim Syatri, Abu Bakar bin Ali Masyur, mereka itu menjelaskan tentang sebuah hadis. Di mana hadis itu disebutkan kalau sudah ibu itu meninggal dunia, maka ada seruan sana di atas, yang semua makhluk Allah mendengar kecuali manusia tidak mendengarnya, dan itu cobaan baginya. Apa itu isi seruan? Untung yang masih punya ibu, untung. Apa seruannya? Katanya, telah meninggal ibumu, yang karena aku mudahkan kau mendapatkan rezekiku. Telah meninggal ibumu, yang karena aku mudahkan kau mendapatkan pahala yang banyak dariku. Telah meninggal ibumu, yang karena aku mudahkan kau meleburkan dosa-dosamu. Telah meninggal ibumu, yang karena aku mudahkan kau menaikkan derajat di sisiku. Sekarang dia sudah tidak ada lagi, maka carilah itu semuanya dengan susah payah. Untung masih ada ibu. Tapi lihat bagaimana sekarang ini. Mohon maaf, ini sudah pertanda seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad sedang berpidato. Tiba-tiba ada seorang yang berasal dari dusun, dari sahabat Nabi, dia mengangkat tangannya dan berkata, "Ya Rasulullah, kapankah hari kiamat?" Tidak dipedulikan oleh Nabi. Masih terus Nabi SAW berbicara, berpidato. Akhirnya dia angkat lagi, "Ya Rasulullah, kapankah hari kiamat?" Sampai 3 kali. Baru kemudian Nabi SAW mengatakan, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Tapi ada tanda-tandanya. Di antara tandanya disebutkan Nabi SAW, "Antalidal amatu rabbataha." Bakal banyak nanti ibu-ibu yang melahirkan tuannya sendiri. Bukan berarti itu adalah hakikatnya adalah seorang budak yang dilahirkan oleh seorang budak perempuan melahirkan tuannya sendiri. Tidak. Tapi banyak nanti ibu-ibu yang punya anak seperti tuan. Artinya apa? Anak-anak durhaka. Tanpa disadari, di rumah-rumah kita sudah banyak, Bu. Ingat gak? Waktu bangun tidur mereka berteriak, "Bu, siapkan sarapanku. Bu, siapkan sepatuku. Bu, siapkan tas sekolahku. Bu, mana uangku? Mana upahku?" Dan siapa yang disuruh-suruh? Yang disuruh ibunya. Yang semacam ini diajarkan Nabi Muhammad, tidak diajarkan. Tapi subhanallah, karena kita jauh daripada jalan Nabi kita Muhammad SAW, enggak ibunya, enggak ayahnya, sama-sama enggak tahu caranya, jadilah anak sekarang ini anak-anak yang tidak bakti pada orang tuanya. Jangan salahkan mereka, Bu. Mohon maaf, saya punya ibu ini, Bu. Saya bangga menjadi anak daripada ibu saya. Dan sampai sekarang saya belum pernah melihat seorang istri solihah seperti ibu saya. Saya bersumpah di tempat ini makamnya Nabi, makam dakwah. Demi Allah saya bersumpah, ibu saya menemani abah saya 27 tahun namanya. Sampai ayah saya meninggal tahun 99. Demi Allah saya bersumpah, sekalipun tidak pernah saya menyaksikan, saya mendengar ibu saya dan abah saya berantem, nggak pernah. Demi Allah saya bersumpah, nggak pernah ibu saya itu marah kepada ayah saya, nggak pernah. Demi Allah saya bersumpah, ibu saya nggak pernah minta kepada ayah saya, nggak pernah. Membantah kepada ayah saya, nggak pernah. 3 hari hatam Quran, 3 hari hatam Quran. Alhamdulillah. Ada yang semacam itu, ada. Kenapa demikian? Karena dia tahu. Dia santriwati. Dia pernah belajar di pondok pesantren. Tapi bagi mereka yang tidak tahu. Bagi bapak-bapak yang tidak tahu, akhirnya subhanallah ada sebuah penelitian Bapak Wali yang sangat menggelikan. Tapi ini terjadi. Apa itu? Sebanyak 85% laki-laki apa kata istrinya. Nggak tahu kalau di Palangkaraya gimana. Kenapa terjadi demikian? Karena bapaknya nggak tahu bagaimana cara mendidik seorang istri. Ini bukan sebuah kenikmatan, sebuah anugerah, tapi sebuah azab daripada Allah Ta'ala. Ini sesuatu yang sangat membingungkan kita. Kenapa kalau sudah perempuan yang dominan dalam rumah tangga, jangan berharap mereka akan senang, bahagia hidupnya.
Harus laki-laki. Kenapa? Nabi SAW telah berdoa, la yuflih gaumun wallau amroh bimra'atun. Tidak akan bersenang, tidak akan bahagia satu gaum kalau sudah yang memimpin itu adalah perempuan. Kenapa ini semuanya? Karena kita jauh daripada Nabi Muhammad. Al-Quran itu adalah sesuatu yang pasti, Pak. Hadis Nabi itu juga sesuatu yang pasti. Iman itu adalah keyakinan. Nggak ada keyakinan itu datang kepada kita tanpa pengetahuan, itu nggak mungkin. Bagaimana kita akan menjadi orang soleh? Bagaimana kita menjadi seorang wanita yang solihah? Bagaimana kita mempunyai istri yang solihah kalau mereka nggak pernah tahu bagaimana cara menjadi istri yang solihah? Satu contoh lagi daripada ayah saya, abah saya, 3 hari sebelum meninggal dikumpulkan anak-anaknya. Karena ayah saya kena jantung, meninggalnya mendadak. Subhanallah, ketika dikumpulkan kami, beliau katakan begini, Segaf, anak-anakku sekalian, pondok ini semuanya bukan dibangun oleh uang donatur saja atau uang pondok saja, ada uangnya Abi. Abi seorang dai, ada yang memberikan hadiah kepada Abi sebagai seorang mudir ma'had pengasuh pondok, ada yang hadiah untuk Abi bukan untuk pondok. Ada uangnya Abi. Mobil-mobil ini dibeli bukan semuanya dengan uang pondok ataupun uang donatur, ada uangnya Abi. Tapi dengarkan pernyataan dari Abi ini ya. Abi nyatakan bahwasanya hartanya Abi yang ada di pondok ini maupun di luar pondok ini semuanya Abi wakafkan untuk Allah dan Rasulnya dan untuk pondok ini. Sehingga saya punya abah meninggal dunia tanpa harta waris sedikit pun. Lalu apa kata saya punya abah? Tapi jangan sampai kalian berkata kepada Abi bahwasanya Abi itu adalah ayah yang jahat karena tidak meninggalkan harta waris. Karena Abi ini sebagai ayah kalian, tugasnya Abi cuma satu, bagaimana cara menjadikan kalian itu soleh dan solehah. Alhamdulillah, Abi didik kalian sendiri di pondok ini sampai selesai. Kemudian Abi kirim kalian ke Mekah, ke Madinah, ke Hadramut. Sekarang kalian sudah kembali kepada Abi. Insya Allah Abi yakin kalian soleh. Kalau kalian soleh, Abi sangat berkeyakinan dengan satu ayat dalam Al-Quran dan itu pasti, nggak mungkin luput, nggak mungkin salah. Apa itu? Saya punya abah membaca sebuah ayat. Wa huwa yatawallas sholihin. Allah sendiri yang akan mengurusi orang-orang yang soleh itu. Alhamdulillah. Walaupun ayah saya tidak meninggalkan harta waris, tapi alhamdulillah saya nggak punya pekerjaan tetap. Tapi mobil saya ada 3, 1 Lexus, 1 Alphard, 1 Mercy. Rumah saya alhamdulillah di sini nggak ada rumah yang seperti rumah saya, lebih bagus rumah saya. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengurusi. Itu keyakinan daripada orang yang soleh, orang yang beriman. Beda sama kita punya harta, beli lagi, investasi lagi. Untuk apa? Masa depan anak-anak. Nggak dipikirkan masa depannya dia sendiri. Nggak dipikirkan sesuatu yang lebih membahayakan kepadanya daripada urusan dunia. Kenapa Allah Ta'ala menciptakan semua makhluknya, semua keadaannya, semua ketentuannya dengan konsep yang sama. Nggak ada beda. Kalau beda, berarti Allah nggak adil. Apakah berarti beda model yang Allah berikan kepada Bapak Wali Kota dan saya sebagai seorang alim? Nggak, sama. Semuanya sama. Apakah beda kita yang ada di atas panggung sama pian-pian yang seberataan yang ada di bawah? Apakah beda laki dan perempuan diberikan modal Allah Ta'ala? Semua sama. Semuanya konsepnya sama. Apa itu? Setiap orang, setiap ketentuan, setiap keadaan Allah berikan kelebihan dan kekurangan. Bapak Wali Kota sebagai pejabat ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kita sebagai orang alim ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kita sebagai habaib ada kelebihannya, ada kekurangannya. Laki-laki ada kelebihannya, ada kekurangannya. Perempuan ada kelebihannya, ada kekurangannya. Semuanya sama. Tapi yang paling tahu dengan kelebihannya sehingga dia itu bisa menjaganya. Dan paling tahu dengan kekurangannya sehingga dia menutupi dengan kelebihannya itu adalah mereka yang tidak jauh daripada para ulama yang menyampaikan semuanya dari Nabi kita Muhammad SAW. Kalau mereka tidak tahu bagaimana dia akan tahu. Oleh karenanya ada sebuah ayat, 2 ayat, kalau mau bahagia ayatnya ada, kalau mau sengsara hidupnya ayatnya ada. Dan itu pasti, nggak mungkin luput, nggak mungkin salah. Kenapa? Mohon maaf Pak, kita ini bukan umat yang awal, kita ini umat yang terakhir. Kenapa Al-Quran itu isinya sepertiga itu cerita sejarah daripada umat-umat yang dahulu, sehingga Allah Ta'ala kemudian mengatakan dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika ma nusabbitu bihi fu'adak. Kami ceritakan itu semuanya untuk apa? Jadi contoh buat kalian. Mau jadi Abi Lahab silahkan. Mau jadi Sayyidatuna Maryam silahkan. Mau jadi Hammalatun Nar silahkan. Isinya Abi Lahab itu silahkan. Semuanya ada contohnya. Tapi yang pasti yang menyimpulkan itu semuanya 2 ayat. Kalau mau senang hidupnya, ibu-ibu mau senang hidupnya, bapak-bapak mau senang hidupnya, ingat ayat ini. Sampaikan kepada keluarga. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan
min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Yang artinya siapapun yang beramal soleh, laki maupun perempuan, berarti sama modalnya. Laki perempuan semuanya sama. Asalkan dilandasi dengan keimanan, maka kami akan berikan kehidupan yang sangat menyamankan. Nyaman hidupnya di dunia, nyaman hidupnya di alam barzahnya, nyaman hidupnya di alam mahsyarnya, sampai nyaman hidupnya di akhiratnya karena bertetangga dengan Nabi Muhammad. Masalahnya di sini, beramal soleh semuanya bisa beramal soleh. Sekarang kita beramal soleh, kita hadir di sini. Tapi syarat kedua ini loh, banyak orang yang tidak paham. Apa itu? Wa huwa mu'minun. Dilandasi dengan keimanan. Apa itu keimanan? Keimanan itu sudah dijelaskan Nabi Muhammad. Al-imanu huwal yakinu kullu. Al-yakinu huwal imanu kullu. Yang namanya iman itu yakin. Yakin itu iman. Kalau ibu-ibu pengen tahu yakin itu kayak gimana sih, Beb? Sama seperti ini. Bu, saya mau tanya, sekarang malam apa siang? Yakin? Berani bersumpah? Berani bersumpah, itu yakin. Kita itu harus yakin bahwa saya semua diajarkan Nabi Muhammad benar. Kita harus yakin, namanya dosa itu buat kita sengsara. Kita harus yakin, kalau kita salat waktu, kita akan senang hidupnya. Dimudahkan semua urusannya. Tapi kalau kita sudah meninggalkan salat waktu, kita harus yakin, kita pasti akan terkena dengan musibah dan cobaan dan sebagainya. Semuanya disebutkan. Bagaimana anak-anak kita akan yakin? Keluarga kita akan yakin, keturunan kita akan yakin kalau mereka itu tidak pernah dekat kepada sumber Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Apalagi sampai ada isu-isu pendidikan agama mau dihapus. Gimana mau tahu, gimana mau paham jalan yang benar itu? Oleh karena hati-hati. Ini sekarang itu yang membedakan itu adalah kalau kita mau Indonesia 2 tahun kemudian nih, pemilu yang akan datang ini akan menghasilkan presiden yang hebat, negara kita menjadi negara yang berdaulat, bermartabat, maka yang perlu kita ganti bukan anggota legislatifnya. Yang perlu kita ganti bukan bapak presidennya. Yang perlu kita ganti bukan bapak menterinya. Yang perlu kita ganti bukan para eksekutifnya maupun partainya, tidak. Tapi yang perlu berubah, kitanya berubah. Kenapa? Lagi-lagi kita kembali kepada kepastian. Dalam Al-Quran dipastikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi. Kalau seandainya mereka penduduk suatu negeri, penduduk suatu kecamatan, kabupaten, provinsi, semuanya, mereka itu beriman dan bertakwa, niscaya kami akan berikan yang namanya keberkahan langit, keberkahan bumi kami akan berikan. Oleh karenanya sekarang ini, sebelum mereka berkampanye, kita kampanye dulu, Pak. Gimana kampanyenya? Ayo, siapa yang bisa membantu Nabi Muhammad, maka pasti akan mendapatkan tempat yang khusus dalam diri Nabi Muhammad. Bagaimana cara bantu Nabi Muhammad? Bantu Nabi Muhammad cuma berikan satu ajakan, satu seruan kepada seluruh masyarakat. Ayo, kalau mau senang hidupnya, mau bahagia hidupnya, jangan sampai kita meninggalkan 4M. Nah, ini baik-baik. Bawa ini 4M. Mau senang hidupnya, bahagia hidupnya, harus 4M. Kalau nggak salah satu daripada 4M, kita nggak bakal senang hidupnya. Mau jauh daripada fitnah, mau jauh daripada dosa, lakukan salah satu daripada 4M. Apa itu 4M? Yang pertama, mondok. Coba lihat, mohon maaf, bedakan antara anak pondok sama anak sekolah pendidikan formal. Kalau kita masuk anak pondok, coba lihat, banyak wali-wali murid di sini. Bedakan antara anaknya dulu sebelum dia mondok dan setelah mondok. Beda. Gimana sama orang tua? Kenapa diajarkan? Bagaimana orang tua itu? Nomor 1 setelah hak Allah dan Rasulnya itu orang tua. Wajib dihormati, wajib dimuliakan. Itu diajarkan di mana? Kalau ada anak pondok, ya, kalau gurunya datang mereka berdiri menghormat. Beda sama pendidikan yang lainnya. Kalau nggak mau mondok, ya sudah. Saya nggak bisa bib dari anak-anak kami, nggak bisa berjawab, ya sudah. Ambil yang kedua. Apa itu? Yang kedua, madrasah diniyah, Madin. Silahkan masukkan pendidikan formal, tapi jangan lupa nanti siang harinya Madin yang ada di sekitar ini kita masukkan anak kita di situ. Jangan sampai kemudian kita mempraktekkan atau membuat program boarding school itu sampai sore itu, sehingga apa? Meniadakan Madin ini. Jangan. Biarkan formalnya sampai jam 12, nanti siangnya diisi dengan Madin supaya seimbang antara dunia dan akhiratnya. Itu pekerjaan siapa? Pekerjaannya Bapak Wali Kota itu. Gimana caranya supaya mereka seperti di Pasuruan, alhamdulillah. Syarat kelulusan itu harus mereka itu komprehensif. Jadi harus ada ijazah dari Madin, baru dia itu akan diluluskan. Kalau bisa terapkan seperti itu, insya Allah semuanya akan tersentuh. Yang ketiga, nggak mau juga Madin, nggak mau mondok, nggak mau Madin, ya sudah. Yang ketiga apa? Datangkan guru ngaji ke rumah.
Ada taufik, biarkan kita itu kirim anak kita untuk mengaji kepada seorang guru ngaji. Nggak mau itu juga, ya sudah nggak apa-apa. Tinggal satu, ini terakhir. Apa itu? Majelis taklim didatangi. Oleh karena itu Bu, saya punya konsep, subhanallah, konsep itu kalau diterapkan dan sudah diterapkan di mana-mana dan berhasil. Kenapa? Karena sekarang ibu-ibu yang punya peran. Ibu-ibu mau keluarganya berubah menjadi keluarga yang romantis, sakinah, mawaddah dan rahmah, mau. Anak-anaknya soleh dan solihah, mau. Berubah harta bendanya jadi lebih mudah untuk mendapatkannya, mau. Saya punya konsep Bu, terapkan. Apa itu? Nanti pulang dari majelis ini Bu, bapak-bapaknya itu di ultimatum. Pokoknya Pak, dari mulai minggu ini Pak, kalau Bapak nggak hadir majelis taklim 1 minggu 2 kali, nggak tak kasih jatah malam Jumat, malam Senin. Saya bersumpah, wallahil alim, 3 bulan, praktekkan 3 bulan. 1 minggu 2 kali, 1 minggu 2 kali, berubah, harta bendanya berubah, harmonisnya berubah, keluarganya, anaknya berubah, semuanya berubah. Kenapa? Ilmunya Nabi kita Muhammad itu punya rahasia Pak. Oleh karena Nabi SAW itu tidak pernah meminta kepada kita satu hal pun, kecuali harta benda tidak, jabatan tidak, tapi satu yang diminta dari kita. Apa itu? Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun hanya 1 ayat. Kenapa Nabi SAW meminta demikian? Kenapa Nabi SAW tidak meminta kepada para ulama, ajarkan mereka, nasihati mereka? Tidak. Tapi sampaikan dariku walaupun hanya 1 ayat. Karena yang punya rahasia itu adalah Al-Quran dan hadis Nabi ini. Bagaimana caranya mereka itu mendengar? Bagaimana caranya mereka itu mendengar hadisnya Nabi? Kalau sudah mereka mendengar, itu langsung teriring dengan hidayah. Karena apa? Hidayah itu tempatnya bukan cuma di sini. Hidayah itu milik Allah semata. Nabi SAW sendiri, beliau adalah seseorang yang begitu rakus umatnya semuanya itu masuk ke dalam surga. Tidak ada seorang pun di antara kita kecuali Nabi Muhammad sudah mendoakan kita, Nabi Muhammad sudah bersumpah untuk kita. Ketika turun sebuah ayat yang berbunyi wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan pasti kami akan berikan semua permintaanmu wahai Muhammad sampai engkau benar ridha. Di saat itulah Nabi Muhammad bersumpah, wallahi inni la arda wahidan min ummati finnar. Demi Allah aku bersumpah, aku tidak ridho satu saja daripada umatku berada di neraka, semuanya masuk surga bersama Nabi Muhammad. Oleh karenanya, ayo sekarang ini bulan Maulid, bulan yang penuh dengan rahmat, yang insya Allah terus-terusan kita akan mendapatkan rahmat. Setiap malam ada maulid. Ini kesempatan untuk kita mendapatkan rahmat. Tapi ada 5 sifat. Kalau kita bersifatkan 5 hal ini, maka rahmat apapun tidak akan sampai kepada kita. Paling tidak, kita pulang dari rumah kita, jangan sampai kita menjadi salah satu daripada 5 golongan itu. Siapa mereka? Yang pertama, mereka anak-anak yang durhaka pada orang tuanya. Jangan sampai di antara kita ada yang seperti itu. Yang kedua, istri yang durhaka kepada suaminya. Jangan sampai ada yang seperti itu. Yang ketiga, mereka yang memutuskan tali silaturahminya. Jangan sampai di antara kita ada yang seperti itu. Kenapa? Imam Ghazali mengatakan 5 golongan ini walaupun masuk keluar 1000 kali bulan Ramadan, walaupun mereka itu meninggal dalam Ka'bah sekalipun, maka tidak akan mendapat rahmat apapun. Dan yang keempat, 2 orang sesama muslim tidak saling tegur sapa lebih daripada 3 hari 3 malam. Hati-hati, nanti gara-gara kampanye enggak sapaan sampai lebih dari 3 hari 3 malam. Hati-hati. Tegur sapa itu wajib hukumnya. Nggak boleh lebih daripada 3 hari 3 malam. Kalau 3 hari 3 malam dilakukan, kata Muhammad, kalau dia mati langsung masuk dalam neraka, na'udzubillah. Dan yang kelima adalah mereka yang mengkonsumsi narkoba atau minuman keras, sama sekali dia akan mendapatkan barokah dan rahmat Allah. Akhirnya kita mohon pada Allah Ta'ala, semoga berkatnya majelis ini, berkat habaib yang datang, berkat para pejabat yang soleh, berkat di antara kita yang dikatakan Nabi Muhammad tidak berkumpul umatku 40 orang. Kecuali pasti di situ ada kekasih Allah. Ya Allah, berkatnya mereka ya Allah. Jadikanlah kami semua termasuk yang Kau rahmati ya Allah. Jadikanlah kami semua termasuk yang Kau rahmati ya Allah. Ya Allah, berikanlah keimanan dan ketakwaan kepada kami ya Allah. Kalau Engkau berkehendak mudah saja, orang beriman mudah saja, orang bertakwa mudah saja kalau Engkau berkehendak ya Allah. Berikanlah kami hidayah dan taufik ya Allah, sehingga kami semuanya menjadi orang-orang yang beriman dan berhidayah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami semua ya Allah dan anak-anak keturunan kami, jagalah daripada segala macam fitnah akhir zaman yang akan mencegah kita untuk mendapatkan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, orang tua kami sudah meninggal, jadikanlah mereka termasuk orang yang Kau ampunkan semua dosanya ya Allah. Ya Allah, lipat gandakan pahalanya dan jadikanlah dosa-dosa yang pernah mereka lakukan, rubahlah menjadi hasanat bagi mereka. Jadikanlah kuburan mereka ya Allah sebagai raudatan min riyadil jannah, wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran.
Ya Allah, jangan biarkan kami meninggal ke tempat ini kecuali kami yang kau berikan keimanan dan kepastian. Rezeki kami tidak akan kemana-mana. Yang untuk kami sampai kepada kami, yang bukan untuk kami tidak akan sampai kepada kami. Ya Allah, berikan kami keyakinan bahwasanya hanya mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad SAW, kita akan bahagia hidupnya. Dan kalau kita tidak mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad SAW, maka kita akan susah hidupnya, lebih susah lagi nanti kelak di akhirat. Ya Allah, jadikanlah kami semua saling mencintai, saling menganggap saudara di antara yang lainnya. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah kami semua, ya Allah, panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, banyak modalnya, berjumpa denganmu ya Allah, banyak harta bendanya melimpah, dan nanti di akhirat tidak ada hisabnya. Lalu kami semua meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah bil alamin.